Habis pulang ternyata yang di foto itu rumah tetangga. Nah, halo guys, kita lama gak bikin konten ya, dan ini ada sebuah video yang bikin hati saya tuh terenyuh, dan ini menjadi pelajaran penting buat teman-teman atau mbak-mbak yang ada di luar negeri yang sekarang berjuang dan mempercayakan semuanya kepada pasangan atau suami di Indonesia. Nah, video ini ya di TikTok ini juga lagi viral. Jadi seorang mbak TKW, dia bekerja di luar negeri, semua uangnya dikirimkan ke Indonesia, dipercayakan kepada suami untuk membangun rumah. Nah, ternyata selama ini uang dikirimkan terus, rumahnya tidak jadi. Yang difoto itu adalah rumah tetangganya, dan ketika pulang Mbak TKW ini shock. Nah, sebelum kita tonton video ini dan kita bahas bagaimana tips menjadi TKW biar tidak mudah ditipu, maka teman-teman ini ada info untuk teman-teman semuanya yang pernah bekerja di Taiwan kemudian kembali ke Indonesia karena COVID kemarin atau karena hal apa dan tidak bisa kembali lagi ke Taiwan. Pertama, karena umur dituakan, teman-teman bisa proses di tempat kita. Jadi saya sarankan ke Singapura dulu ya, karena kalau ex Taiwan ke Singapura itu gajinya sudah lumayan, 750-an SGD ya, sekitar 8,9 sampai 9 jutaan tergantung cruise lah, bisa 9 lebih juga. Itu nanti prosesnya cepat dan teman-teman Mandarinnya oke, itu prosesnya lebih enak. Nah, setelah nanti ke Singapura otomatis kan teman-teman perbaruan paspor yang pernah dituakan itu ya. Nanti di Singapura biasanya proses Singapura perbaruan paspor itu bisa ditanggung PT lah. Nah, nanti setelah dari Singapura satu kontrak, teman-teman bisa pergi ke Hong Kong. Nah, teman-teman yang tidak pernah dituakan dari Taiwan bisa langsung ke Hong Kong, juga prosesnya mudah sih ya. Jadi di Hong Kong teman-teman dicarikan majikan yang bisa pandai Mandarin dan interview semuanya pakai bahasa Mandarin, karena majikan bisa ada yang bahasa Mandarin. Itu solusi untuk teman-teman yang tidak bisa kembali lagi ke Taiwan saat ini. Nah, kita simak videonya Mbak ini sekilas ya. Senang hati saya pulang ketemu sama keluarga, sama anak, sama suami. Saya senang banget. Iya betul. Ketemu sama keluarga. Iya. Habis pulang ternyata yang di foto itu rumah tetangga. Saya pulang. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini pulang rumahnya masih kayak begini. Saya sudah korban waktu ninggalin anak. Astagfirullahaladzim. Saya ninggalin suami. Nah, ternyata setelah pulang rumahnya tetap kayak begini. Rumahnya tetap ini Mbak? Iya, tetap. Nah, untuk teman-teman semuanya ya, sekarang ini kan zamannya modern. Jadi teman-teman semuanya ketika menjadi PMI di luar negeri, jangan semua uang itu dikirimkan ke keluarga. Teman-teman harus punya tabungan, teman-teman harus ada pengawasan juga ya. Di rumah sekarang itu punya CCTV dan lain sebagainya. Jangan semuanya percaya ya, harus video call juga, harus ini juga. Jadi semua gaji itu jangan dibelekan ke rumah untuk teman-teman semuanya ya. Teman-teman kan gajinya di luar negeri itu kan lumayan banyak ya, ada yang 10 juta, ada yang 8 juta. Nah, jangan keburu-buru rumahnya itu segera jadi ada sepil tabungan, paling enggak 30% untuk tabungan, 30% atau 40% untuk pembangunan rumah, terus kemudian sisanya untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari. Itu harus diperhitungkan sama sekali. Dan teman-teman harus menjalin hubungan baik dengan kerabat, semua kerabat yang ada di Indonesia, jangan hanya sama suami saja. Kalau terjadian seperti ini kan kasihan sekali, mbaknya bekerja di luar negeri bertahun-tahun, pulang katanya ada rumah tapi rumahnya ternyata nggak jadi. Itu kan nyesek banget rasanya ya. Padahal sebenarnya mencari uang itu bukan tugasnya perempuan, tapi perempuan itu sekedar membantu ya, membantu laki-laki ya, karena yang kewajiban mencari nafkah itu kan laki-laki. Nah, kita membantu kalau memang lelaki kita tidak bisa mencari nafkah dengan baik atau dengan kecukupan kita tidak bisa tercukupi gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang bekerja di luar negeri, hati-hati, tetap pantau yang di rumah, kerjasama dengan suaminya, jangan jalan sendiri-sendiri yang nanti akhirnya seperti ini. Pelajaran seperti ini sangat penting kita ambil hikmahnya. Kenapa? Karena tidak sedikit yang mengalami hal yang sama.